nggak usah headset. Kalau headset nanti suaranya malah jembret. Oke, selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sandonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Masalah sampean ini gimana? Gila, 3 bulan. Oh, itu 3 bulan ini aku kerja tidak sesuai kontrak. Di kontrak itu cuma rumah satu yang aku tempatin buat tidur, yang buat tidur ini, dan itu kerjanya itu aku disuruh kerja 2 rumah, ada rumahnya lagi satu. Terus udah. Iya, itu hampir setiap hari itu majikan tuh komplain ke agent, katanya pokoknya serba salah saya. Bahasa masih belum. Nah, kalau pakai handsfree kayak gitu, Mbak, grebek, yang dengerin itu kacau, kecuali memang sampean nggak mau. Nggak pakai handsfree oke. Tadi, halo. 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 Sampean ngomong lagi, Mbak. Oke. Itu komplain terus kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 10 itu agent ngasih tahu. Awalnya kejadiannya saya itu libur itu masih disuruh kerja. Semuanya harus beres libur itu. Terus jam 8 itu aku bilangin kan hari liburku gitu. Aku disuruh mandiin anak, pokoknya itu semuanya harus beres rumah itu. Waktu aku libur itu aku cuma bilang ini kan hari liburku. Terus majikan nggak terima, majikan mau notis aku. Terus agent bilang kamu satu bulan ini dinotis majikan, kamu harus keluar 1 bulan ini. Nah, 1 minggu kemudian aku tanya ke majikan, aku berarti keluarnya tanggal sekian, soalnya katanya agent kamu memberi aku one notice. Nah, majikan nggak terima, akhirnya telepon agent, terus agent bilang nggak jadi, majikan nggak jadi notice kamu baik-baikin aja majikan. Kalau misalkan kamu jadi dipulangin, kamu biar dikasih pesangon. Dalam arti aku jawab, pesangon apa gitu kan. Terus dia bilang ya pesangon biar dia mau beliin tiket buat kamu. Terus aku jawab lagi, bukannya tiket itu kewajiban majikan kalau seandainya mulangin aku. Terus pihak itu bilang gini, ya pokoknya kamu harus nurut sama majikan, baik-baikin majikan gitu. Dan sedangkan aku udah nggak kuat, setiap hari dia komplain, setiap hari marah-marah. Rencana saya mau notice. Halo? Gitu. Halo? Ya, lanjutin sampai mentok habis selesai baru saya ngomong. Saya selalu dengerin. Oke, rencana saya mau notice. Seandainya saya notice, sudah kirim surat ke imigrasi, terus itu saya memberikan surat notisnya ke majikan itu apa hari sama itu apa selang beberapa hari? Udah. Sebelum saya jawab pertanyaannya, ini sudah final keputusan ya? Iya. Nah, final keputusan bahwa sampean tetap break kontrak. Halo? Iya, halo, betul. Oke. Sampean sebelumnya sudah pernah finish? Belum, ini saya masih baru. Non? Ya. Oke. Saya cerita resiko dulu ya. Iya. Sebelum saya jawab, saya cerita resiko dulu. Habis itu prosedur break kontrak. Oke. Kalau sampean mau break kontrak, jangan pakai alasan karena sampean tadi tulis jaga anak saya di rumah nggak ada yang jaga.
Ya. Alasan aja not suitable, tidak cocok. Oke. Oh, Ya, oke. kalau sampean break Oke. itu catatan yang pertama ya, karena sampean sudah nggak bisa dibelokkan. Oke. Karena tidak cocok satu. Terus yang kedua, tak ceritakan penjelasannya ya. Kalau saya ngomong gantian, sampean yang dengerin, jangan dipotong. Iya. Karena saya tadi ngomong, sampean ngomong nggak saya potong, saya dengerin. Jadi gini, memutuskan kontrak secara sepihak di dalam peraturan Hongkong itu sah. Jadi sampean mau break boleh, terus sampean hari itu juga ngasih ke imigrasi email atau pos atau apa, sampean hari itu juga ngasih ke majikan juga boleh. Jadi nggak harus tunggu waktu. Nah, tapi sampean harus simpan kopinya. Terlepas majikan mau tanda tangan ataupun tidak, mau menerima notis sampean atau tidak, sampean harus punya kopinya yang sampean kirimkan ke imigrasi dengan alasan not suitable. Ya, satu. Bis. Terus itu boleh sampean lakukan. Nah, yang berikutnya adalah resiko. Ya, aku nggak ngerti perjanjian sampean sama PT bagaimana resiko. Karena wis mentok sampean wis nyerah ya kan. Resiko dengan PT bagaimana pembiayaan sampean, bagaimana potongan sampean, saya nggak ngerti. Tapi itu adalah risiko yang sampean tanggung, dan kita nggak tahu apakah si PT nanti mencarikan sampean majikan lagi atau sampean sudah menyerah nggak akan mencoba ke Hongkong lagi atau mencoba ke negara yang lain, itu silahkan. Tapi kalau dalam 3 bulan sampean mau mencoba ke Hongkong lagi, itu akan menjadi berat ketika sampean tidak pakai PT yang sampean berangkat. Dalam 1 tahun sampean harus masuk ke PT sampean lagi. Ya, itu nggak tahu perjanjiannya, kecuali juga sampean sudah bayar di muka, ya kan. Kalau sampean bayar di muka, aku nggak tahu juga kalau bayar potongan. Tapi kalau 3 bulan potongan biasanya sih belum sampai selesai setahu saya. Jadi risiko yang sampean hadapi ini bukan risiko hanya buat sampean sendiri karena nggak betah, tapi risiko bagaimana untuk bekerja di kemudian hari lagi ke Hongkong, karena itu akan menjadi catatan. Ya, jadi kalau itu sampean sudah putuskan untuk break ya. Tapi bagi saya, saya udah ngasih penjelasan apa yang sampean pertanyakan. Sebelum saya ngomong berikutnya, sampean mau nanya yang bagaimana lagi, apa giliran sampean ngomong ganti sampai sampean selesai ngomong baru aku ngomong lagi, gimana? Oke, saya mau tanya gini, misalkan saya sudah ngajukan surat saya ke imigrasi dan udah ngasihkan ke majikan, dan majikan nggak terima, terus lapor agent, pasti pihak agent bakalan marahin saya habis-habisan. Misalkan seperti itu, saya gimana? Ya nggak ada masalah, itu keputusan yang harus sampean terima, kan sudah break, sudah nggak ada yang harus dikhawatirkan. Yang jelas hak sampean nanti adalah 100, terus tiket pulang Indonesia. Itu hak, itu pasti harus dikasih. Kalau nggak dikasih kita bisa lapor, nggak ada masalah. Karena sampean setelah break, keluar tanggal keluar yang sampean tulis, sampean masih ada waktu 14 hari untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Karena kenapa dia marah-marah, kenapa dia ngamuk-ngamuk, karena dia ada perjanjian dengan majikan. Saya nggak tahu isi perjanjiannya, tapi memang biasanya si agent itu kalau kurang dari 4 bulan atau kurang dari 5 bulan atau kurang dari 3 bulan, tergantung agentnya masing-masing, kalau putus kontrak, maka majikan bisa jadi tidak bayar. Majikan tidak bayar lagi dan si agent harus ganti. Itu ada perjanjiannya antara agent sama majikan yang tidak kita ketahui. Makanya kenapa agent-agent itu kamu sabaro ditunggu sampai 5 bulan. Kalau 5 bulan kita keluar, otomatis perjanjiannya dengan majikan sudah lewat. Kalau dia menyuruh kita terus baik-baik, berarti kan perjanjiannya belum lewat. Jadi dia harus mikir. Kalau mikir kan tidak mau. Bisa dipahami, karena majikan ngejeng sampean itu nilainya nggak sedikit. Ada
ada 16.000, ada 12.000, ada 14.000. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika kita udah break dan itu 1-2 bulan, ya sudah, majikan bisa menilai agent nggak becus, kredibilitas nama. Makanya kenapa banyak agent itu yang nggak peduli dengan mental buat teman-teman dan nggak peduli apapun yang akan disampaikan. Nah, majikan ada juga kebagian sampean majikan sing nggak mau tahu, aku bayar ya aku harus dapat yang bagus. Nah, itu kan internal antara agent sama majikan. Pembicaraan yang terjadi seperti apa. Kalau itu ya satu jawaban sama sampean. Nah, sekarang saya ngomong dulu karena sampean tadi udah bertanya. Nanti disambung lagi sampean ngomong. Kalau saya disuruh kerja 2 rumah, itu saya gunakan senjata untuk menyerang majikan. Jadi supaya kita itu tidak dianggap orang bodoh. Kalau sampean sudah gak betah, gak kuat, dan sudah apapun ceritanya, saya harus keluar karena saya gak kuat secara mental, berarti jatuhnya sampean kena mental, dan perjuangan sampean menjadi salah satu persentase orang yang gagal di Hong Kong. Itu kalau menurut saya. Menurut sampean kan sampean yang jalan, sampean yang ngerasain, yang sedang gak betah, yang sudah mumet. Ya gak, ngapain aku nurutin Sandro daripada aku gila. Kan bisa juga sampean bilang seperti itu kan. Ya saya gak nyalain. Tapi hampir 90%, saya bilang gak 100%, 90% anak baru mengalami fase di mana mentalnya dia dibentuk. Nah, sekarang ganti, sampean mau ngomong apa silakan, kan enak ngomongnya gantian. Monggo. Oke. Misalkan nanti pihak agent bilang aku sebenarnya sudah komplain di kontrak kerja aku cuma 1 rumah, kenapa ini kok aku kerja sampai 2 rumah, aku udah komplain berkali-kali tapi nggak pernah digubris sama pihak agent. Misalkan nanti di waktu di agent itu saya pernah tanda tangan, secapek-capeknya saya harus finish kontrak gitu kan. Misalkan di intermediate atau break saya harus pulang ke Indonesia. Nah, misalkan nanti pihak agent ngancem atau apa, itu aku bisa ngancem balik. Kalau aku itu bisa saya laporkan ke KJRI kalau saya itu dipekerjakan di 2 rumah. Apa bisa? Gini, sampean melapor mempekerjakan 2 rumah itu sebelum terjadi pemutusan kontrak. Tapi kalau sampean lapornya setelah sampean putus kontrak, muyung alias sia-sia, hak sampean akan tetap dapat. Agent tidak punya hak mengancam siapapun dan memaksa siapapun untuk stay bekerja di situ. Tidak berlaku itu baik agent maupun majikan. Sampean mau keluar, tapi dengan tata aturan dan cara-cara hukum Hong Kong yang sesuai tertulis di kontrak. Jadi sekali lagi yang sampean harus pahami, memutuskan kontrak, saya ulang kembali lah kalimat saya ya, supaya sampean ingat ya, biar sampean tidak terbakar emosi saja, biar logikanya sampean main. Aku ngerti sampean mentalnya kena. Nah, makanya sampean butuh istirahat, libur, ngobrol dengan orang yang benar. Ya, jangan sendirian. Kalau nggak kuat ngadepi masalah itu, cari orang-orang yang memang bisa menurut sampean menyelesaikan persoalan ini ya. Sekali lagi, memutuskan kontrak sepihak itu sah dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kan seperti itu. Jadi tidak ada agent mengancam-ngancam. Ya. Tapi ketika sampean dipekerjakan 2 rumah, sampean bisa membuktikan kalimat majikan yang menyuruh 2 rumah dan sampean membantah dan dia marah-marah, itu poin
terbesar sampean untuk menang dalam perseteruan dengan majikan. Ya, sekali lagi, sampean lapor setelah sampean ngajukan break. Lah, muyung, sia-sia bahasa Hongkongnya. Oke. Karena berjuang kita itu sebelum kita memutuskan untuk keluar. Aku masih mau berjuang dulu. Sampai sejauh mana nih majikan? Karena di dalam kontrak sudah jelas bahwa pekerjaan sampean hanya yang tertera di alamat. Sekali lagi, masalah ini itu bahkan ribuan, bahkan ratusan teman-teman semuanya yang berangkat ke Hong Kong tidak benar-benar mengerti peraturan ini. Yang ada hanya kena mental, rasa takut, kena mental, nggak mau bertindak, nggak mau banyak masalah, stres, bingung. Coba kalau sampean mau lihat konten saya dari 2-3 tahun lagi, masalah seperti yang saya sampean sampaikan ini berulang-ulang kali saya bikin. Tapi kenapa saya nggak capek? Ya karena memang harus istiqomah. Saya harus terus berjuang. Bukan buat siapapun. Sebenarnya aku ngomong kayak gini tuh ya enggak juga buat sampean. Nek sampean merasa bahwa ini Hong Kong, ini menjadi tujuan saya, dan Gusti Allah ternyata sudah mengizinkan saya, fight sampai jangan sampean yang mengibarkan bendera putihnya. Kalau sampean break kontrak, jelas bendera putih sudah sampean kibarkan. Tapi kalau sampean tidak mengibarkan bendera putih, tanda menyerah, tetapi sampean justru menabuk genderang perang, ayo. Tapi semuanya kembali sama sampean. Saya tidak mau menjadi seseorang yang memaksa. Saya tidak mau jadi orang yang mengintimidasi. Kalau sampean gak kuat, sampean memang harus lambaikan tangan, ya sudah, itu keputusan. Gak ada masalah. Jadi saya ini orang luar. Saya cuman pingin mencoba. Ayo, jangan menyerah. Kita laporkan itu semuanya. Prosedurnya ada. Bisa ke labor, bisa ke KJRI. Dari apa? Kalau ada dia chat suruh rumah dan sampean membantah. Kalau disuruh 2 rumah tunjukkan kontrak, saya nggak apa letak pasalnya yang ada di mana. Tapi CC atau domestic helper hanya bekerja di alamat yang tertera di kontrak, itu fix, dikasihkan tahu sama mereka, dianya harus ngerti. Tapi terkecuali kalau sampai nerima uang. Enggak sepeser pun Ya, saya nggak tahu. Anak-anak itu kadang-kadang ngomong disuruh 2 rumah, tapi ujung-ujungnya iya saya nerima duit. Ya podo aja aku ngomong sejauh apa. Tapi kalau sampai enggak, ya memang majikan nyari orang yang non, yang bisa dibodoh-bodohin, dan agent melindungi, karena itu bisnisnya mereka. Sampean silahkan timbang. Kalau sampean mau diskusi lebih lanjut, ya boleh sampean main ke rumah saya, ayo. Tapi kalau sampean masih terus berjuang, tapi kalau sampean sudah nggak usah, nggak perlu, ya sudah. Kali ini saya akui aja saya kalah, saya pulang, ya sampean nggak perlu ngoyo, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terserah sampean, kembali lagi ya. Sekali lagi tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi ya. Saya hanya mencoba. Welcome to Hong Kong, selamat datang di Hong Kong. Negeri beton tidak bisa dihadapi dengan mental yang seperti tempe dan tahu. Bukan berarti sampean itu mentalnya tempe dan tahu, tidak. Tapi beton harus juga keras. Kita juga harus punya jiwa dan mental yang keras. Tujuan apa kita datang ke Hong Kong? Mau ngapain kita datang ke Hong Kong? Itu yang harus kita pegang. Jangan karena kita masih muda, masih ada kesempatan lain, ya nggak apa-apa kalau memang cara berpikir. Ya mudah-mudahan 1 tahun lagi atau 3-4 bulan atau 5 bulan lagi sampean bisa berangkat lagi dengan proses. Ya nggak tahu dengan potongan yang bagaimana. Monggo, nggak ada masalah. Yang jelas saya siap. Sampean mau tabuk genderang perang,
ayo saya bantu. Sampean mau kibarkan bendera putih, ya itu keputusan sampean, tidak menjadi persoalan. Asik kan? Asik. Kalau ngomong sama kita asik, Mbak. Tenang aja. Iya. Oke? Cukup? Oke. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi. Boleh, 2 atau 5 juga boleh, Mbak. Enggak. Mumpung kan Misalkan, ya. Gimana? Misalkan nanti pihak agent marah dan pihak agent mengancam mau memblacklist atau mau ngasih saya rekod jelek, gimana? Soalnya teman aku yang satu agent, temannya teman aku satu agent pernah notis sendiri majikan mengancam bakalan ngasih rekod jelek ke CC-nya. Maksudnya bukan majikan aja, tapi agent juga mengancam memberi rekod jelek. Gimana itu? Enggak ada masalah, Mbak. Bebas, boleh. Mereka merekod sampean jelek itu boleh. Karena rekod itu hak mereka. Jadi artinya sampean nulis break sendiri, sampean kirim sendiri, mereka juga nulis sendiri surat keterangan. Memang sampean nggak bisa bekerja selama 3 bulan. Dan kalau masalah itu sampean tinggal, kalau pemerintah Hong Kong percaya sama sampean apa percaya sama penduduknya, kan pasti begitu. Ya itu bagian dari risiko. Makanya kalau memang ternyata kita mau, ya kan, ya sampean tulis bukti-bukti ketika sampean disuruh kerja 2 rumah, tapi jangan kita yang mundur. Kan ya aneh. Ya kan, kita menemukan bukti tapi kita sendiri mundur. Ya harusnya maju dong kalau kita udah menemukan bukti. Tapi kalau ya malas menemukan bukti, bisa mundur lah, wis apa kata nanti ya nggak apa-apa. Kalau mereka mau kasih catatan nggak bagus, catatan buruk, itu hak. Tapi kalau mengancam, itu siapa aja manusia kan bisa ngancem, Mbak. Saya ngancam sampean kan ya boleh toh, bener nggak? Tapi sampean nggak pedulikan kan juga bisa toh. Iya. Ya kalau ancaman ya begitu aja, ya kan, nggak usah takut dengan ancaman. Sekali lagi, kaki kita sudah menginjak di Hong Kong, ini negeri beton, nggak bisa dihadapin dengan kita yang mentalnya setengah-setengah. Tapi kalau memang mau coba-coba bahwa tujuannya ke sini jalan-jalan gratis, ya nggak apa-apa, 3 bulan, 2 bulan, atau seminggu aja break nggak apa-apa. Itu beda niat, ya kan, nggak ada masalah. No problem. Sekali lagi, saya tidak hendak ingin menjatuhkan mental sampean, enggak. Karena ini saya konten, biar semua manusia yang nonton konten saya juga tahu, bukan ke sampean ya kan. Maksud saya biar tahu bahwa perjuangan kita itu darah, air mata, pengorbanan, semuanya, energi, tenaga. Saya pun juga ke Hong Kong bukan sudah enak kayak gini, Mbak. Hidup saya juga di lapangan, di Victoria Park, panas, hujan, dingin. Cuman kan musuh saya cuaca dan alam, bukan manusia. Saya hidup di luar dan mempertahankan visa saya bisa hidup nggak sampai mati selama 23 bulan, hampir 1 kontrak sampean. Terus di luar ngapain, bagaimana, seperti apa, terus kok bisa? Ya itu kan perjuangan saya. Nah sampean kan punya perjuangan sendiri, dan nggak mungkin standar perjuangan saya samakan sama sampean. Itu namanya ndak fair. Ya kan? Tapi kalau kita bicara ini perjuangan, ya memang harus diperjuangkan, nggak apa-apa. Kalau saya lebih milih saya diusir, saya disuruh keluar, saya tinggal lapor polisi bahwa saya diusir, nggak ada masalah. Kalau saya lebih ingin melaporkan majikan, karena memaksa sampean untuk bekerja 2 rumah, itu kalau sidang ya lumayan hasil kalau kita bisa punya bukti. Ya karena mentalnya udah takut, udah nggak mau ribet, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan, dan nggak berani menentang. Ya sudah, persoalan itu sampai 20 tahun ke depan nanti akan tetap sama. Dan saya lagi berpikir gimana caranya membuat teman-teman itu kuat. Makanya saya bikin konten ini, salah satunya itu untuk yang next, yang nonton konten saya.
Dan kalau sampai nanti ini sudah saya sampai baca komennya pasti ada plus dan minus. Dan mudah-mudahan banyak yang plus sehingga sampai berpikir ulang lagi, merenung lagi. Orang yang mau berangkat ke Hong Kong itu di PT sekarang itu yang ngantri banyak, Mbak. Nunggu dapat majikan. Yang sampean sudah dapat majikan, walaupun majikan kayak tai kucing dan kayak harimau singa yang siap menerkam. Nah, itu Hong Kong. Anak non itu memang begitu. Wajar dan manusiawi, nggak salah. Saya nggak menyalahkan sampean. Majikan Hong Kong memang kalau untuk anak non pasti jawabnya pasti akan begitu cerita. Kalau ataupun ada yang langsung tiba-tiba ketemunya yang baik cuma 10%. Kalau yang non lo ya, non itu pahit semua, getir semua. Air mata itu bisa keluar tiap hari. Telinga ini bisa, cari duit begini amat. Gak apa-apa, Mbak. Kalau aku ya cari sesuatu dulu untuk sebelum memutuskan, dan bantah juga kalau memang sudah disuruh 2 rumah. Tunjukkan, sampean baca lagi itu kontrak kerja untuk biar agar sampean lebih paham. Saranku bukan tidak boleh break, tapi pahami dulu itu kontraknya, baca lagi ada celah mana yang menurut sampean bisa melawan. Tapi kalau enggak ada, sudah mentok, dan ngomong dengan saya pun juga enggak akan merubah segalanya, ya sudah, enggak apa-apa. Tinggal ajukan aja surat break. Beres. Ya. Ada pertanyaan lagi 567, saya ladenin pertanyaan sampean, Mbak. Sudah cukup. Oke, siap. Ya wes. Oke. Sehat selalu, Mbak ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya. Kemampuan mental seseorang tidak bisa kita samakan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, saya akan selalu mendengar. Saya akan berusaha mendengar. Dan bagaimana membangkitkan semangat dan aura positif. Ya. Yang tentunya disesuaikan dengan karakter, disesuaikan dengan hati dan perasaannya, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye bye.